Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Jangan bosen-bosen ya. Nah ini dia, aku tuh pagi hari gitu ya, baru aja antar kakak Nazil sekolah. Dan ini aku mau bersih-bersihin dulu tempat tidur, karena emang belum ada aku bersihin sama sekali ya teman-teman. Jadi adik Ais itu kan kalau bangun itu agak lama sedikit ya teman-teman. Jadi adik Ais dibanding kakak Nazil itu yang lebih lama bangun itu adalah adik Ais. Jadi dia tuh agak susah gitu kalau mau dibangunin, kecuali dibilang mau ditinggal pergi ke mall atau pergi kemana gitu, baru cepet banget dia kalau bangun. Nah ini aku kebas-kebasin dulu tempat tidurnya. Itu seperti biasa aku kebasinnya itu pakai sapu lidi ya teman-teman, masih seperti biasa caranya manual gitu. Dan itu setelah aku kebas-kebasin langsung aku lipat-lipat untuk bed covernya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan selesai aku untuk kebas-kebasin, bersih-bersihin tempat tidur, ini aku mau sapu-sapu dulu untuk area bagian samping tempat tidur ya. Jadi sebenarnya di sini tuh aku udah selesai bersih-bersih rumah ya, udah nyapu-nyapu, udah ngepel-ngepel. Cuman karena di sini kan adik Ais tuh peta bangunnya itu agak lama. Jadi aku sapu itu cuman di area bagian depan tempat tidur aja. Kalau untuk samping-sampingnya itu nggak kejangkau ya. Seperti yang tadi teman-teman lihat itu samping-sampingnya itu kan banyak banget aku nemuin harta karun ya. Jadi makanya itu kalau untuk nyapu bagian samping itu setelah aku bersih-bersihin tempat tidur. Dan itu juga ada colokan, jangan salfok. Jadi emang setiap tidur itu aku selalu ngebawa colokan itu buat aku ngecas handphone gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi mau buat konten gitu ya, nggak keteteran lagi kalau misalnya baterai HP-nya itu habis. Dan udah selesai untuk nyapu-sapu, bersihin kamar itu udah selesai ya. Lanjut lagi aku mau setrika pakaian. Jadi di sini teman-teman tuh jangan bosen-bosen yang ngelihat aku yang sebentar-sebentar itu gosok, sebentar-sebentar itu gosok. Apalagi udah sering aku bilang ya, kalau misalnya aku tuh lagi rajin, pasti aku tuh gosok pakaian itu hampir setiap hari gitu ya teman-teman. Karena tahu sendiri lah ya, pakaian ini kalau nggak dikerja-kerjain itu bakalan beranak pinak gitu ya. Makin nggak semangat aku ngerjain kalau udah seperti itu. Jadi ini mumpung masih sehari, masih semangat, masih fresh gitu, jadi langsung aja ini aku kerjain. Karena kalau misalnya udah berhari-hari nggak dikerja-kerjain itu kan bakalan menumpuk gitu ya teman-teman. Baju berapa hari gitu tertumpuk gitu, itu pasti udah males banget aku ngerjain, butuh waktu lama banget buat semangat gitu ya untuk ngegosoknya. Jadi di sini ya udah aku kerjain aja, karena emang di sini tuh aku udah selesai semuanya ya teman-teman. Jadi aku seperti biasa tuh kalau pagi-pagi tuh kan selalu bersihin rumah, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu. Apalagi semenjak aku tuh kadang bangun jam 3 gitu ya teman-teman, ngebiasain habit baik gitu, bangun lebih awal. Jadi di situ aku langsung gercep buat masak dan bersih-bersih rumah gitu. Jadi untuk jam segini, jam 8-an itu aku udah selesai semua. Dan aku juga udah mandi subuh gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak tahu lagi mau ngapain, daripada entar termenung gitu ya. Yang ada entar malah ngantuk gitu ya teman-teman, karena jam-jam segini tuh kan rawan banget untuk ngantuk gitu ya. Yang ada entar kita malah menimbun pabrik gula ya teman-teman, itu bahaya. Jadi udah aku cari kesibukan aja. Dan jangan salfok juga itu sama adik Ais yang di situ, dia emang hobinya tuh suka rebahan, leyeh-leyeh, nyantai-nyantai seperti itu ya. Itulah hobi dia, apalagi masih pagi tuh. Jadi dia tuh udah selesai sarapan, itu udah aku kasih makan gitu ya. Tapi biasanya itu kalau udah makan pagi jam-jam 7 itu makan, saat kakak Nazli itu sarapan, dia ikut sarapan, entar jam 10 dia bakalan minta sarapan lagi gitu ya teman-teman. Emang adik Ais ini pokoknya ya seperti itulah pokoknya lah ya. Dan itu dia sambil rebahan, sambil leyeh-leyeh itu nonton kartun gitu ya, nonton Upin Ipin. Yang penting pokoknya itu aku nggak diganggu aja deh, itu udah aman banget. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Masih pada sibuk beberes atau udah pada nyantai juga? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi memang kalau udah nyantai itu aku biasanya rebahan gitu sambil nyantai, sambil nontonin video teman-teman. Tapi tetap aja tuh kalau udah nontonin video teman-teman sambil nyantai gitu, pasti bawaannya ngantuk aja gitu ya teman-teman, jam-jam segini. Apalagi tuh kan aku bangunnya jam 3 gitu ya, pasti jam segini tuh pasti ngantuk banget gitu. Nah ini nggak kerasa langsung aja aku skip, udah selesai
selesai gitu ya teman-teman. Tinggal yang terakhir nih aku ngerjain ngegosok untuk si jilbab ini. Jadi ini jilbab syar'i gitu ya teman-teman. Ini dikasih sama ibu mertuaku. Jadi aku mau sedikit cerita nih ya, kalau misalnya tuh aku pakai jilbab syar'i ini tuh kadang suka dipanggil ibu-ibu gitu ya sama anak-anak yang tanggung gitu, garis-garis tanggung itu suka dipanggil ibu. Tapi kalau misalnya aku pakai jilbab yang bergu-bergu kayak biasa itu aku dipanggil kakak gitu. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Kadang suka sedih gitu ya kalau dipanggil ibu sih, miris banget gitu. Tapi kadang aku juga teringat, ya ampun umur aku udah hampir 30 sebentar lagi, kadang juga seperti itu ya. Nah, siapa nih teman-teman yang ngerasain sama gitu, kadang suka sedih gitu kalau misalnya dipanggil ibu gitu ya teman-teman. Ya bisa dibilang itu menolak tua ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi tadi udah selesai aku nyetrikanya, udah aku susun juga pakaiannya. Dan di sini aku masih bingung juga mau ngapain. Jadi ya udah aku lihat lemarinya Ade Ais ini ya. Ini adalah laci lemari pakaiannya Ade Ais. Seperti yang teman-teman lihat itu udah seperti urap ya teman-teman. Semua jadi satu, tertumpuk jadi satu gitu. Nggak tahu lagi yang mana celana, mana mana baju panjang itu udah nggak tahu lagi. Jadi emang udah dari beberapa hari yang lalu tuh ya udah seperti ini keadaannya. Jadi aku emang udah ada niatan dari beberapa hari yang lalu. Cuman yang teman-teman tahu sendiri ya, aku juga udah sering bilang tuh ya, kalau misalnya untuk pekerjaan berhubungan dengan pakaian ini aku agak mager gitu ya teman-teman. Pokoknya butuh ngumpulin semangat yang banyak dulu buat ngerjainnya gitu. Cuman aku berpikir lagi, kalau misalnya itu aku biarin, percuma dong ya aku nyetrika pakaian, karena kalau udah dimasukin lemari, kalau keadaannya seperti itu pasti bakalan kusut lagi gitu. Jadi ya udah, daripada pekerjaanku untuk ngegosok itu sia-sia, ya udah aku beresin aja untuk lemari si Ade Ais. Kalau untuk lemari Kakak Nazli, alhamdulillah dia itu udah pandai ya untuk ngeberesinnya sendiri. Jadi kadang kalau udah berserakan sedikit itu biasanya dia pandai untuk ngeberesinnya sendiri. Dan Ade Ais kadang sih ikut-ikutan buat ngeberesinnya sendiri, tapi alhasil ya jadinya seperti itu. Jadi bukan makin rapi tapi makin berantakan ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah bersedia berkenan untuk nge-share setiap video aku di tab komunitasnya. Itu aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video aku, selalu ngedukung video aku, channel aku, itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan aku ucapin terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku. Buat teman-teman yang belum follow itu bisa banget follow, username-nya tuh mami_nazli, atau bisa klik linknya itu di deskripsi box. Ntar yang udah follow pasti bakalan aku follow back. Nah, jadi di sini tuh aku sembari ngelipat gitu ya, beres-beres. Ini sembari aku pilih-pilihin juga untuk pakaian-pakaian yang memang udah kekecilan gitu, kependekan, gak muat sama Ade Ais, terus kalian aku sortir gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh biasanya aku simpen gitu di plastik. Ntar kalau misalnya pulang kampung gitu pasti dibawa gitu ya teman-teman. Tapi kadang memang kalau misalnya pakaiannya itu udah nggak layak gitu, biasanya aku buat untuk lap gitu ya, untuk lap-lap dapur gitu. Jadi kalau misalnya pakai lap yang pakaian bekas seperti ini, itu kan nggak perlu dicuci ya, selesai udah kotor gitu itu langsung aku buang ya teman-teman, karena lapnya itu lap dari pakaian bekas gitu, kadang agak mager juga buat nyucinya. Nah, itu udah selesai, langsung aja aku susun lagi ke dalam lemarinya ya teman-teman. Itu nggak tahu deh ya itu bertahannya berapa lama lemari itu rapi ya, semoga aja itu bertahan lama ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi di sini aku udah selesai nyuci sebenarnya dari pagi-pagi tadi ya, dari waktu aku masak itu udah selesai nyuci. Cuman karena aku lanjut untuk ngeberesin Kakak Nazli yang mau pergi sekolah, jadi di sini aku pending untuk urusan pakaian ini. Jadi baru sekarang nih aku mau peras dulu untuk pakaiannya, sekalian nanti mau aku jemur langsung. Dan jangan salfok juga sama mesin cuci aku yang aduhai banget ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama nonton video aku itu udah paham banget lah ya untuk ngelihat mesin cuci aku. Jadi mesin cuci aku ini emang udah lama ya, umurnya itu saat aku nikah gitu ya teman-teman, kira-kira udah ada 7 tahun untuk mesin cuci ini. Ini entah udah tua atau nggak tahu lah ya itu untuk umur mesin cuci itu seperti apa. Pokoknya ini udah 7 tahun umurnya, dan karena udah dibawa ke sana kemari, diangkat ke sana kemari, kita pindahan, jadi dianya bolong gitu ya teman-teman, juga agak rusak gitu. Jadi untuk si
untuk ngeluarin airnya itu nggak bisa lagi, jadi mesti ditahan gitu pakai batu cobek itu ya teman-teman. Jadi biar nggak dipegang-pegangin, kadang itu aku sambil aku tinggal gitu, aku teken gitu pakai si batu cobek. Dan itu dia udah selesai ya, itu mau langsung aja aku masukin ke ember itu. Jadi nanti mau sekalian langsung aku jemur untuk pakaian ini. Dan sekarang ini aku belakangan ini tuh lagi agak mager untuk urusan pakaian, nyuci pakaian ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kan aku kalau nyuci pakaian itu untuk pakaian anak-anak dan pakaian yang putih-putih itu selalu aku sendiriin gitu, aku kucek pakai tangan sendiri. Cuman belakangan ini itu agak mager karena semenjak kemarin itu anak-anak pada sakit ya, jadi ngejar waktu aja biar gak banyak kerjaan. Jadi tuh aku satuin nyucinya di mesin cuci gitu. Tapi walaupun begitu tetap sih aku itu proses menggilingnya itu agak lama ya, kadang sampai 5 atau 6 kali penggantian air gitu. Tapi nggak tahu sih ya ntar bakalan gadel atau gimana, atau warna putihnya itu bakalan jadi coklat atau hitam itu nggak tahu lah ya. Pokoknya di sini aku tuh berusaha aja supaya aku itu tetap waras ya teman-teman. Terserah deh orang mau bilang apa, nggak peduli. Yang penting di sini aku menjaga diri aku supaya tetap waras, nggak jangan sampai stres aja karena pekerjaan rumah tangga ini ya teman-teman. Nah itu dia, karena cuacanya alhamdulillah lagi cerah. Jadi belakangan ini tuh kalau sore hujan, tapi kalau siang itu alhamdulillah cerah ya teman-teman. Jadi aku gercep aja buat jemur-jemur pakaian. Jadi entar biar sore itu udah kering gitu, udah bisa diangkat. Nah teman-teman udah pada selesai nyuci, udah pada selesai jemur-jemur pakaian atau belum, atau masih pada mager nih? Semoga aja teman-teman yang lagi pada mager itu bisa jadi semangat lagi ya setelah melihat video aku lagi jemur-jemur pakaian seperti ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.